Dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa ini adalah bukan ibadah yang masih baru, Pak. Tetapi ibadah puasa ini adalah ibadah yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Makanya biasa kita mengenal ada namanya puasa, satu hari puasa, besok enggak. Besoknya puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa lagi, selang-seling, dan seterusnya. Ada juga yang berpuasa tidak ada sahurnya, waktu buka saja. Jadi sesudah berbuka, puasa lagi. Tidak ada sahur, Pak. Jadi kapan nih? Besok 24 jam baru waktu berbuka. Nah, sementara kita ini ternyata kalau kita menghitung puasanya umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Kenapa? Karena ada sahurnya, ada waktu berbukanya. Disunnahkan mengakhirkan sahur dan disunnahkan mempercepat ketika masuk waktu berbuka puasa. Jangan salah paham. Nanti besok langsung bilang jam 5 sudah ini. Kata Pak Ustaz tadi malam, disunnahkan kita dipercepat. Ternyata malam kita buka jam 5. Ini bukannya seperti ini, Pak. Pada saat masuk waktu maghrib, maka jangan ditunda. Makanya keliru kalau ada orang mengatakan begitu sudah masuk waktu berbuka, seumpamanya sudah masuk waktu azan maghrib, tapi dia mengatakan, saya itu biasanya nanti kalau habis sholat maghrib baru berbuka saya. Itu sosok aja itu. Nah, seperti itu, Pak. Justru disunnahkan mempercepat ketika sudah masuk waktu berbuka. Makanya makruh puasanya kalau ada yang menunda. Batalkan itu. Ada juga biasa orang mengatakan begini, jangan terlalu banyak pemahaman, Pak. Kenapa? Lama kita sholat itu tidak ada masalah, Pak. Selama Bapak tidak permasalahkan. Yang masalah itu ketika dipermasalahkan. Nah, itu adalah masalah. Jadi kalau seumpamanya lambat 15 menit, tidak ada masalah, Pak. Yang masalah itu kalau sampai jam 7, nah itu yang masalah. Nah, contoh kayak saya merokok. Ada juga biasa merokok, tidak bisa dia itu 2 batang kalau sholat maghrib. Jangan, Pak. Tidak usah. Nanti habis sholat maghrib baru hantar 100 lokal perlu. Masalahnya kan ada kejadian. Sementara merokok di komat, dia buang, masuk takbir, Allahu Akbar, berasap mulutnya. Ada yang bertanya, bagaimana itu? Batal sholatnya itu? Jawabnya tidak batal karena dia mengeluarkan asap. Kalau dia makan asap, itu baru. Nah, itu keluar aja. Allah, kayak naga. Bahaya. Tidak batal sholat. Gimana yang lain yang di samping? Di samping kita pasti mengatakan bagus sholatnya. Wah, bisa ini. Ini yang bahaya. Jamaah sholat isya dan tarawih sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau lambat-lambat sedikit sholat maghribnya itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan kelewatan lambatnya.
Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang disunnahkan di situ sebelum melaksanakan sholat fardu maghrib, yaitu berbuka puasa. Makanya yang namanya sahur, semakin di akhir itu semakin bagus, Pak. Tapi jangan juga salah paham. Ada orang itu salah paham, Pak. Apa yang dia katakan pada saat esok harinya, dia bilang begini, nggak sahur aku. Dia bilang kenapa? Lambat kan. Jadi cuma minum air 1 gelas. Itu sahur, Pak, namanya. Sahur juga itu. Yang tak sahur itu yang memang tidak ada sama sekali yang masuk. Kan ada orang itu, Pak. Ya, nanti dia bangun setelah mesti mengatakan ini, salatu wassalamu alaihi. Astagfirullah. Nggak bisa astagfirullah, minum aja. Yang penting sudah niat malamnya, aman sudah itu. Niat itu tidak perlu repot, Pak. Ya. Sesudah biasa sholat isya, sudah sholat tarawih, witir. Kadang biasa itu kita diingatkan, ya, nawaitu shauma qadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sabilillah ta'ala. Itu bagus itu. Itu bagus. Kenapa? Kita diingatkan pada saat bunyi seperti itu dan diingatkan kita, maka langsung dalam hati mengatakan, ya Allah, puasa besok itu sudah niat. Ya. Meskipun tidak lengkap, saya berniat puasa besok di bulan suci Ramadan fardu karena Allah. Meskipun tidak seperti itu, Pak. Kalau sudah ada dalam hati mengatakan, ya Allah, puasa besok, itu sudah niat, Pak. Yang penting dalam hati. Yang lafadznya tadi ini adalah mengingatkan kepada kita. Makanya keliru juga kalau ada saudara kita yang mengatakan Aisyah, kalau dibaca itu kenapa salah? Tidak ada di zaman Nabi. Maksudnya kenapa di zaman Nabi katakan nawaitu shaumari? Memang betul, tapi kita ini hanya mengingatkan. Kalau mau berbicara tidak ada di zaman Nabi, Pak, waduh, ngeri. Tapi di zaman Nabi itu kan tidak berjamaah. Sekarang yang selalu bilang kembali kepada Al-Quran, berjamaah juga dia keluar dan nyambung berdiri. Nabi itu tidak tarawih berjamaah 1 bulan. Coba cari dalilnya, tak. Jadi Nabi itu tarawih 3 hari aja. 3 hari ke masjid dan itu habis itu tidak sudah ke masjid. Itu dia. Tapi masing-masing. Kalau ada yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka dia harus tarawih sendiri-sendiri, tak boleh berjamaah. Itu baru. Ini tidak. Ternyata nanti kapan tarawih itu pada saat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat di masjid, di sudut sana tarawih, di sudut belakang tarawih, di tengah tarawih, setelah tidak ada imam, Pak, semua sendiri-sendiri. Apa kata Umar, Pak? Ini hanya perlu dikumpulkan ini, tapi di masa Nabi tidak. Akhirnya Umar mengatakan, semua stop dulu. Coba berjamaah kita. Maka disuruhlah Ubay bin Ka'ab untuk memimpin salat tarawih. Itu. Jadi salat tarawih itu pertama berjamaah itu di masanya Umar bin Khattab 20 rakaat. Itu masanya Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz itu tarawihnya Pak berubah. Berapa? 36 rakaat tambah 3 witir. Berarti 39. Kenapa ditambah? Karena ternyata rakyatnya pada waktu itu, Pak, kaya semua. Coba bayangkan. Waktu Umar bin Abdul Aziz itu, Pak, jadi khalifah, kaya semua rakyatnya. Bayangkan itu. Sampai zakat tidak ada yang terima di negeri sendiri, dibawa keluar. Maka tarawihnya 36 orang kaya semua. Ini. Kalau sekarang sudah dilakukan PDPT. Kenapa? Banyak yang menderita.
Nah di sini Pak masih banyak yang mau kurang, ada masalah. Iya. Jadi artinya apa? Kita saling menghormati. Mau 8 silakan, mau 30 silakan. Yang kaya raya 36 tidak ada masalah. Tapi dia mengatakan, aku sudah tua kok Ustaz. Asal bulan kamu dari 8 lah. Ayah dan bagus itu Pak, yang sama sekali tidak tahu dia itu ada. Ya, yang tidak tahu sama sekali. Jamaah salat tarawih dan isya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bagaimana keindahannya puasa ini Pak? Ketika kita melihat di salah satu hadis, man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin rahasahallahu lahu wala maradin. Kalau seumpama kalau ada orang tidak berpuasa sengaja tidak tanpa ada hal-hal yang memperbolehkan yang datangnya dari Allah, wala maradin, dan dia juga tidak sakit, tidak musafir. Nah, itu Pak. Kan ada orang biasa itu karena kelelahan akhirnya berkunang-kunang matanya Pak. Apa dia bilang? Woi mati aku ini kalau aku tidak berbuka, maka Bapak matikan puasa daripada Bapak yang mati karena puasa. Jadi matikan puasa, mana? Batalkan Pak. Yang penting sudah dalam hati orang, mati aku ini. Tidak ada sudah puasa ini mau ditelan, tidak ada sudah air di sini mau ditelan. Air minum Pak. Nanti diganti hari lain. Ada masalah besok begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Kenapa Pak? Mau mati aku puasa. Masa mau mati terus? Ini apa ini? Ini cari gara-gara ini Pak. Orang yang cari gara-gara itu kalau di neraka dia dimasukkan di tong sampah, baru dibakar tong sampahnya. Tapi ya kalau aku bakar, kalau aku tidak bakar tahu, aku bakar tong sampah. Coba kalau ada di dalam, itu dia kira kamu. Karena kau mengakali, makanya dia suka mengakali kamu. Dia dilemparkan di neraka, tapi tidak langsung Pak, ada pembungkusnya. Tapi pembungkusnya yang dibakar, akhirnya kepanasan juga sama dengan. Bagaimana kalau ada orang lam yaqdihi saumud dahri insamahu, maka dia tidak akan mampu membayar puasanya itu yang 1 hari meskipun dia berpuasa seumur hidupnya. Maka bisa bayangkan bagaimana besarnya pahalanya orang yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan. Artinya yang bisa kita paham dari hadis ini, kalau ada orang yang diberikan oleh Allah umur 80 tahun, kemudian umur yang 80 tahun itu dia pergunakan untuk melakukan ibadah puasa sunnah, tidak ada prenya Pak, tidak ada liburnya. Pokoknya selama 80 tahun itu diberikan usia oleh Allah, dia habiskan usianya untuk berpuasa selama 80 tahun itu, tapi puasa sunnah, maka pasti kita mengatakan banyak itu pahalanya. Tapi ternyata dengan memahami ini hadis, bahwa ternyata 1 hari berpuasa di bulan suci Ramadan masih jauh lebih banyak pahalanya daripada orang yang berpuasa 80 tahun di luar Ramadan. Jangan pernah anggap remeh puasa Ramadan. Maka karena puasa Ramadan itu saking indahnya, saking agungnya, makanya dijaga baik-baik. Jaga itu puasa, jangan sampai batal. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga itu puasa, jangan sampai turun kualitasnya. Makanya bagaimana supaya menjaga, harus rajin-rajin dipupuk. Karena itu puasa ibaratnya begini Pak. Ibaratnya kita punya pohon, menanam pohon, 1 puasa ibaratnya 1 pohon. Makanya ada nanti itu Pak, pohonnya orang itu selama 30 pohon dan ada 29 pohonnya
pohon yang pertama dan yang kelima bagus-bagus dirawat, besar, tinggi, rantingnya banyak, cabangnya banyak, buahnya banyak, daunnya lebat. Itu sampai pohon kelima. Pohon ke-6 sampai pohon ke-29 kurus kering. Pohon ke-29 tidak ada, biar rantingnya ada juga Pak. Ya, mati. Sama dan ada dengan tiada sama. Maka bertanya nanti, ya Allah, kenapa ini pohonku? Ini waktu pohonmu ini hari pertama sampai hari kelima, itu kalau kau jalan baru melihat yang seksi-seksi selalu mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hari ke-6 sudah hilang istighfarmu. Hari ke-20 sampai 29 dan 30, kau sudah mulai banyak di situ mengeluh. Ini ada. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa, Pak, perbaiki puasa kita. Kenapa harus diperbaiki? Kita ini